Halo, perkenalkan nama saya Andika Jaya. Di sini saya akan membuat tugas video ilmu administrasi pembangunan. Yang di sini saya akan membahas cerita lahirnya administrasi pembangunan. Kalau kita bicara soal administrasi pembangunan, sebenarnya ini lahir karena kebutuhan nyata. Banyak negara baru merdeka sekitar pertengahan abad ke-20. Bayangkan setelah Perang Kedua, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin baru bebas dari penjajahan. Tapi mereka menghadapi banyak masalah: ekonomi lemah, pendidikan masih rendah, fasilitas publik minim, dan birokrasi yang diwarisi justru lebih banyak mengatur rakyat daripada membantu. Para pemimpin waktu itu sadar cara lama mengatur negara nggak cukup untuk membuat pembangunan berjalan cepat. Mereka mulai bertanya, gimana caranya membangun industri, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat dengan sumber daya yang terbatas. Dari pertanyaan inilah muncul ide bahwa administrasi harus lebih dari sekedar mengurus dokumen. Administrasi harus jadi alat untuk mendorong pembangunan. Kenapa administrasi pembangunan muncul? Karena yang pertama, negara baru merdeka butuh sistem pemerintahan harus bisa merencanakan dan mengeksekusi program pembangunan agar masyarakat hidup lebih baik. Yang kedua, situasi politik dunia di era Perang Dingin, keberhasilan pembangunan juga jadi simbol kekuatan negara. Kalau berhasil, negara bisa menarik dukungan dari blok barat atau timur. Yang ketiga, bantuan dari lembaga internasional. PBB, Bank Dunia, dan lembaga lain memberi bantuan. Tapi kalau administrasi lemah, bantuan itu bisa sia-sia. Yang keempat, gagasan modernisasi. Banyak pemikir percaya negara berkembang bisa mengejar ketertinggalan negara maju. Kalau birokrasinya profesional, perencanaannya matang, dan koordinasinya baik, baguslah. Tokoh penting di balik pemikiran, ada beberapa tokoh penting di balik pemikiran ini. Yang pertama adalah Edward Wiener, melihat administrasi pembangunan sebagai cara mencapai tujuan nasional lewat program pemerintah. Yang kedua, Fred Wright bilang birokrasi negara berkembang unik karena sedang berada di tahap transisi sosial. Yang ketiga, Dwight Waldo dan John Montgomery menekankan bahwa administrasi yang kuat bisa mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, dan masyarakat juga harus ikut terlibat. Dan di sini ada ciri-ciri administrasi pembangunan dulu. Yang pertama, fokus utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rencana jangka panjang jadi kunci, misalnya program 5 tahun. Yang ketiga, birokrasi dianggap sebagai mesin penggerak pembangunan, bukan sekedar pengatur dokumen. Yang keempat, biasanya dijalankan top down dari pusat ke daerah agar pembangunan bisa terkoordinasi. Makna kemunculan intinya, administrasi pembangunan lahir karena kebutuhan nyata. Tanpa sistem administrasi yang baik, usaha pembangunan ekonomi, sosial, politik sulit berjalan. Awalnya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi sekarang juga memperhatikan pemerataan, partisipasi masyarakat, transparansi, dan keberlanjutan. Oke, sekian situ aja video saya. Terima kasih.